Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk ibadah minggu? Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Mana perintahnya untuk percaya kepada perjanjian baru? Mana perintahnya untuk merasulkan Paulus? Mana perintahnya untuk ke gereja? Mana? Ada ibu? Ada. Kalau ada, ayo tunjukkan dalilnya. Ibu mengimani, ibu percaya Yesus, dan ajarlah mereka melakukan mempraktekkan. Ajarlah mereka mempraktekkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ya. Mana perintahnya untuk mempraktekkan makan babi? Itu firman-Nya yang terakhir dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saya melakukan perintah Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Yesus ada di dalam diri saya, bukan Bang Zuma. Oh, sabar. Jangan euforia dulu, senang dulu. Yesus berbicara kepada manusia yang bakal mati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bukan kepada Kristen. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Selama-lama kapan? Selama kamu di mana? Kamu di alam kubur, aku menemanimu. Kamu di dunia, aku menemanimu. Kamu hidup berapa tahun ke depan? 50 tahun. Ajaranku masih menyertaimu. Bukan dalam aku. Islam, Bang Zuma. Ya. Saya mau tanya satu saja buat Bang Zuma. Dalam iman Islam, silakan. Kapankah Bang Zuma dalam mempercayai Allah atau Allah yang saya sebut ini, Bang Zuma akan melihatnya? Oke, baik. Al-Quran mengatakan kepada kami, ketika berbicara mengenai Allah, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa kemudian didengarkan. Kata Al-Quran, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jangankan yang tidak serupa dengan makhluk, tidak semua makhluk di atas muka bumi ini bisa kita lihat. Angin, akal kita tidak bisa kita lihat. Apatah lagi yang menciptakan kita. Makanya bagaimana cara umat Islam itu mengenal Tuhannya? Al-Quran surah Kahf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Lalu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Maksudnya gimana? Kok Tuhan bisa lebih dekat dari urat leher? Ya memang betul. Sekarang roh kita ini, apakah roh kita? Tangan kita ini apakah tangan kita? Kaki ini apakah kaki kita? Badan kita ini apakah punya kita? Bukan. Apakah kita yang membuatnya bertumbuh? Kita yang membuat jantung ini berdetak? Kita yang mengoperasikan mesin yang ada dalam perut? Kita yang membuat kuku kita bertumbuh dan gigi tidak bertumbuh? Kita yang menahannya? Bukan. Lalu siapa yang menahannya? Inilah yang dikatakan oleh Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Coba nih, kita yang punya leher, kita yang punya kepala, tapi kita nggak tahu apa isinya di dalam. Kita hanya pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai bercanda, kita pakai hidup, berdandan, tampil di pesta, tampil sebagai pengajar, nyanyi, tertawa, tapi kita sama sekali tidak tahu apa di dalam isi kepala kita ini. Bahkan roh kita aja kita nggak tahu. Bahkan suara yang keluar dari mulut kita ini aja kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu? Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sebagai sang sumber. Jadi makanya di Islam itu, Bu, sedikit lagi, di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Apa kata Tuhan kami?
kepada kami yang dituntut untuk berakal. Karena di Islam itu memang acuannya adalah akal. Nggak boleh iman tanpa akal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Tuhan kami, aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi dengan melihat dengan melihat tubuh kita dan melihat alam semesta ini, bagi orang yang berakal sudah pasti mengetahui ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan. Makanya di umat Islam itu kami tidak bisa memvisualisasikan Tuhan, tidak bisa mendiasikan Tuhan kami berbentuk ini, Tuhan kami manusia, Tuhan kami enggak. Kenapa? Karena Tuhan kami itu meliputi segala sesuatu. Tuhan kami maha mendengar. Ketika kami mengucap Allahu Akbar, maka Tuhan yang maha besar, maha mengetahui dan maha mendengar tahu, oh hambaku bernama si fulan sedang memujiku, sedang melihatku, sedang meminta kepadaku. Makanya kami itu tidak perlu melihat Tuhan dalam bentuk wujud, karena Tuhan itu selalu bersama dengan kami. Karena alam semesta gimana? Menurut yang saya tanyakan, kapankah waktu dan saatnya? Loh, saat sekarang ini kami melihat Tuhan kami, Bu. Seperti apa? Tidak bisa dikatakan seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan kami itu ada, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi atas muka bumi ini. Tuhan saya sedang melihat Anda menyembah manusia ciptaannya. Ketika Anda ke gereja menyembah sosok Yesus, Tuhan saya melihat itu. Ketika Anda meminta kepada Yesus, yang mengabulkan bukan Yesus, yang mengabulkan Tuhan saya. Karena Tuhan saya maha melihat, Tuhan saya maha mendengar, Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha segala-galanya. Yesus pun berdoa kepada Tuhan saya, wahai Tuhanku yang ada di langit. Nah, Tuhan saya dong. Kami Kristen seperti ibarat sebuah surat ditujukan kepada bupati atau presiden yang mengetahui capnya dan bertanda tangan di situ. Capnya dan tanda tangan itulah Yesus Kristus. Ya. Untuk melegalkan itu. Kami juga sama. Kami mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Kelirunya itu di situ. Makanya dalam Matius 7 yang diusir yang menyembah Yesus. Al-Quran saya sudah menjelaskan itu, Ibu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat, orang yang menyembah selain daripada aku akan menjadi musuh apa yang mereka sembah selain daripada aku. Kayak Anda nih menyembah Yesus, Yesus itu akan menjadi musuh Anda nanti. Kenapa? Yesus malu di hadapan Tuhan kami. Kenapa Anda tertawa? Itu fakta dalam kitab Anda. Karena Yesus bilang begini, jangan pernah malu mengakui aku di depan manusia. Mengakuinya sebagai apa? Aku malu mengaku engkau di depan Bapakku di surga. Ah, itu dia bertuhan. Makanya dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran malu mengakui Yesus adalah Tuhan saya. Loh, lalu Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Tuhan itu cuma satu kan? Saya tanya Bang Zuma, di dalam tubuh terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Sepakat tidak? Sepakat. Apabila saya istilahkan Allah adalah roh. Maksudnya gimana ini? Allah adalah roh. Dalam tubuh Yesus ada roh. Dua roh. Sabar. Bukan seperti itu. Saya istilahkan dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tiga. Dan itu adalah satu kesatuan. Satu. Yang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Dan ketika dia berpisah, anak ciptaannya menggambarkan apa yang ada di sana, Pak. Bayangan, gambaran yang ada di bumi adalah bayangan yang nanti akan ada di surga. Itu iman Anda. Ya, dari tadi kan Bapak ngomong iman Bapak, dan saya juga kan berhak ngomong iman saya. Baik, kalau itu analogi Anda, kita teruskan analogi itu. Ketika kemudian jasad Anda berpisah dengan roh Anda,
Apakah jasad Anda bisa disebut sebagai manusia? Sabar, Pak. Saya kan bilang, Ibu ini ibarat itu. Ibu, Jadi, ketika Anda antara menganalogikan Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke, saya ikutin analogi Anda. Ketika jasad Anda terpisah dengan roh, apakah jasad Anda masih bisa disebut manusia? Tidak. Apa? Mayat. Ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Bapa kehilangan jasad, Bapa disebut apa? Mayat. Apakah itu pantas dinobatkan kepada Tuhan? Tidak. Tidak, Artinya, makanya jangan beranalogi Tuhan dengan manusia makhluk. Nggak bisa, nggak kena. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Coba Anda lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dilihat nggak? Dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus datang dari surga. Kemudian diceritakan tentang surga. Dia katakan dalam awal perkataannya, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Nah, namun saya tanya kepada Bapak, maaf nih Pak, bagaimana dengan bagindanya Bapak? Apakah dia juga datang dari surga? Tolong dijelaskan. Apakah dia datang dari surga? Yesus tak pernah datang dari surga. Yesus datang dari langit. Ya, sudah. Oh, kenapa Anda tertawa? Pelajari Bible. Original teksnya mengatakan Uranon, bukan Paradeso. Dan yang betul, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus dari surga, coba Anda baca kitab saudara. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti banyak yang dari surga dong. Iblis juga, malaikat juga dari surga. Apakah mereka Tuhan? Dilemparkan ke neraka kan? Dilemparkan ke neraka. Yang betul itu adalah Yesus berasal dari rahim Maria. Salah lagi? Ya. Ya, itu artinya seperti ini Pak. Maksudnya boleh kita berdiskusi. Namun apa yang kami imani, hargailah dan hormatilah itu. Kita menghargai itu. Pak, saya seperti ini Pak. Saya diskusi. Satu minggu yang lalu, maaf kata nih Pak. 1 minggu yang lalu, satu jemaat saya, dia berpindah dari Kristen ke Islam karena mengikuti iman suaminya atau calon suaminya. Saya secara pribadi merasa terpukul. Tapi apakah saya harus merontak? Apakah saya harus memarahinya? Kami Kristen diajar untuk hidup damai. Karena akan di mana dalilnya itu, Bu? Di mana dalilnya? Matius pasal 5 ayat 7. Apa yang dikatakan? Matius pasal 5 ayat 9 bahwa apa yang dikatakan? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada siapapun yang mendengar kata ini. Karena waktu Yesus inilah Kristen. Pak. Inilah Kristen yang suka GR. Yesus berkata kepada Bani Israel, yang bukan berkata kepada Anda. Saya bawa dia dalam pengenalan akan iman Kristen, bahkan dibaptis di dalam iman Kristen, hanya karena dia memiliki pilihan hidupnya bersama dengan suami. Saya secara ikhlas, saya secara rela, bahkan dengan secara berjemaat, dan kami deklarkan itu, kami jelaskan kepada semua denominasi gereja, bahkan saudara-saudara kami yang muslim, kami katakan, mulai hari ini anak kami serahkan kepada saudara-saudara muslim. Sehingga ini merupakan tanggung jawab yang tadinya saya mengasuh, membawa, mengajar dia untuk mengikuti seperti ini, namun pilihannya lain. Saya serahkan dengan baik, tolong diterima. Ini anak kalian, tolong Kami tidak pernah ribut, kami tidak pernah marah. Bahkan orang tuanya pun kami katakan dengan baik, itu pilihannya, bebaskanlah dia. Jangan paksakan, karena Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk datang kepadanya. Dan ketika siapa yang menolaknya, Yesus tidak pernah marah. Sekarang gini aja, Bu. Gini, maksudnya
Dibarter aja, biar saya yang menjadi jemaat ibu. Tapi ajarin saya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Kristen artinya percaya kepada Yesus, itu indikasinya. Saya tidak tanya apa artinya. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen mempertuhankan manusia? Ada nggak? Kalau ada, barter. Saya yang pindah jadi jemaat ibu. Bisa. Saya juga ikut. Puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi tunjukkan, jangan haleluya, haleluya. Tunjukkan mana dalilnya. Ada. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria. Ada. Kalau ada, besok saya pindah. Ada nggak? Oke, datang sudah. Mana dalilnya dulu? Datang sudah. Dalil. Ada. Pak, seperti ini. Dalam Matius pasal 6, sebelum pasal ke-7. Apa kata Yesus? Oke ya, saya bilang, saya buka dulu ya Pak. Silakan. Oke, bersemangat. Iya, silakan. Saya datang jadi jemaat ibu kalau ada. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Coba, Matius pasal 16, sorry. Silakan. Saya ikut ya, saya ikut. Bang Rocky, belum bisa dijawab kalau HP-nya belum dikasih. Kemarin baru Bang Rocky janji saya HP baru. Iya, saya ikut juga Bang Rocky. Mana? Tunjukkan Ibu. Baik. Ketika Yesus, ini tentang pengakuan Petrus ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13 dalam Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan saya? Pertanyaan yang Bapak katakan bahwa untuk mengenali Yesus, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya saja, mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Yesus mengaku dia adalah Mesias, Al-Masih. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan mempertuhankan anak manusia? Itu loh pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk mempertuhankan manusia. Ya Bapak, sudah. Baca firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kariste. Kamu tahu pohonnya. Dari buahnya lah, kamu tahu pohonnya. Dari buahnya itu justru diusir. Alamak. Dari buahnya kau bisa mengenal dari kehidupan dia. Yesus, dari perbuatan Yesus, kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Kristus, Mesias. Minim pengetahuan. Yang disebut Tuhan itu levelnya membangkitkan orang mati. Sementara Yesus melakukan itu, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah perantara dari Tuhan kepada manusia Bani Israel, yang mana Tuhan kemudian menjadikan dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Yang dilakukan oleh siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus. Oleh sebab itu, kami melalui perantaraan itu datang kepada Allah. Dialah jalan keselamatan dan hidup.
untuk datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain. nggak jadi ikut. Zuma, mari datang kepada Yesus. Nggak jadi ikut. Bang Kalau Rocky. datang ke Yesus itu menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Muslim itu artinya apa? Kristen kan artinya percaya, pengikut Kristus. Kristen itu adalah hinaan orang-orang Turki kepada pengikut Paulus. Baca Kejadian Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Murid-muridnya kemudian disebut Kristen pertama kali, bukan murid Yesus. Sebelum Paulus menjadi seorang Kristen, murid-murid Yesus juga telah disebut Kristen, Pak. Di mana? Artinya yang percaya kepada Yesus. Di mana? Ayo. Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Ayo. Geli saya. Kristen artinya kan mengikuti Yesus, Bang Zuma. Alamak, Ibu, yang disebut Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Tidak. Alamak. Paulus hanya karena telah mengalami pengilhaman dari wahyu Yesus Kristus. Ini lagi bahaya ini, bahaya. Mempertajamkan tentang pengertian di dalam Kristus. Bahaya ini. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan Paulus dalam perjalanan menuju Tarsus, Pak. Oh, itu bukan Yesus, Bu. Itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Intinya semua ayat firman Tuhan yang lain Bang Zuma itu ngomongnya benar. Tapi dalam hal ini Bang Zuma telah menodai Alkitab. Mari kita buktikan, boleh? Ibu masih punya waktu? Boleh? Boleh ya? Kita buktikan bahwa Oke, saya mulai, Ibu. Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus mengatakan apa? Adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Satu. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus siapa? Penolong lain atau Yesus? Yohanes 16. Dari sini aja Ibu sudah kaku kan? Mau nyebut apa? Saya tidak kaku, saya menunggu penjelasan Bang Zuma. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, siapa yang datang? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus? Roh Kudus, tapi di situ kan dikatakan roh. Sabar. Jangan bilang roh lain. Itu tadi saya katakan bahwa Bang Zuma menodai Alkitab. Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengatakan kalau yang datang setelahnya adalah Yesus. Apakah jikalau dia yang adalah Tuhan tidak berkuasa untuk boleh lagi? Ini sudah masuk ke asumsi. Makanya saya katakan, yang mengajarkan Anda menjadi Kristen adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Saya minta data akurat, Ibu. Menurut Yesus, Yohanes 14:16, aku akan minta. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Bang Zuma. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 9, nomor 5. Dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu siapa? Sabar, Bang Zuma. Itu siapa? Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, itu siapa? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu jawab siapa, Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Itu katanya. Itu siapa? Katanya di sini katanya, Bang Zuma. Akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus itu, Ibu? Yesus sendiri kan? Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit
akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus hanya suara dan cahaya. Sementara Yesus berkata, sabar. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Lalu kenapa Alkitab harus menunjukkan dengan huruf besar? Hah? Siapa yang menuliskan huruf besar? Itu kan penulis dan penerjemah kitab saudara. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Planos artinya setan. Ketika Yesus berkata bahwa penyesat. dia melihat iblis jatuh seperti kilat yang melontar dari timur ke barat itu karena perbuatan-perbuatan kegelapan telah ditelanjangi dan bagaimana banyak orang diselamatkan untuk asumsi lagi itu asumsi gereja. Sekarang kembali Yesus mengatakan ada dua yang datang setelahnya. Pertama, penolong lain, yang kedua Yesus palsu, penyesat. Coba ibu lihat aja dulu. Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, penolong lain yang bukan Yesus. Ya dong? Tidak. Tidak seperti itu. Cuma jangan kita dangkal dan terbatas pada hal yang sangat signifikan seperti itu. Sekarang Yesus mengatakan Tuhan, dia tuh berkuasa, maha kuasa. Iya, itu iman. Kita berbicara data. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang mengaku Yesus. Ya, itu makanya Bang Zuma kalau Asyhadu saya di dalam Tuhan, jangan seperti itu. Nggak bisa ibu, nggak bisa. Coba ibu lihat di Matius 24. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, apa cikal bakalnya kemudian? Sebelum duduk di tempat kudus sang pembinasa keji ini, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah. Alkitab tidak mungkin akan menuliskan sesuatu yang baik dan benar. Ajaran Yesus janganlah dipakai kepada sesuatu yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Ibu, Al-Quran saya di luar Alkitab, mungkin masih toleran, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan Paulus seperti itu, saya mohon maaf, saya tidak setuju, dan karena itu yang kami imani dan itu yang kami percayai. Dan makanya saya katakan iman ibu silakan, tapi kita berbicara data dong, supaya kita ketahui duduk perkara gimana. Pak Zuma, saya tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, banyak manusia di akhir zaman ini, mereka lebih menyenangkan dirinya mereka dengan memakan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga melupakan pohon kehidupan itu sendiri. Kalau sampai hari ini kita hanya berbicara tentang akal, berbicara tentang data, kita berbicara tentang logika, suatu saat kita akan celaka dengan data itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya utusan. Kepada pohon kehidupan itu sendiri. Iya, kami sudah datang. Yesus mengatakan pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan, karena saya tahu bahasa Ustadz Zuma ini dari seorang yang telah mengopi bahasanya Ustadz, yang dia ada di sekitar saya sekarang, dia sudah kembali ke Jawa. Iya, saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Allah. Mengenal Yesus sebagai Bang Zuma jawab.
Kamilah ini orangnya yang mengenal Yesus sebagai Rasulullah, bukan Kristen. Ya, itu pengenalan Ustadz Zuma. Ya Allah ya Karim. Ini Bible Ibu, Bible yang mengatakan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Yesus harus begitu? Bani Israel itu bangsa pilihan. Ketika kemudian Nabi Musa ditolak, datang lagi Nabi Daud, masih ditolak. Saking sayangnya Tuhan, diutus lagi Salomo, ditolak lagi. Nabi-nabi kecil, ditolak lagi. Terakhir, Tuhan masih memberikan kesempatan. Didatangkanlah kemudian Yesus. Terima enggak? Enggak. Enggak diterima. Makanya Yesus mengatakan apa? Kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Israel kan? Iya, betul. Tapi tidak kepada saya yang telah diberikan kasih karunia. Saya tidak tegar tengkuk. Itu kan mimpi saya Anda, menerima Ibu. Yesus. Yang Itu kan tegar iman tengkuk Anda. itu Ustadz Zuma, karena tegar tengkuk tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Oh, no. Selamat. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia kan juru selamat manusia. Nah, itu bahasa iman. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah Mesias? Bukan. Sabar. Bukan. Pencipta langit dan bumi ini bukan Mesias. Yesus mengatakan, akulah Mesias. Aku bukan Pencipta Yohanes, langit aku dan bukan bumi. Elia. Ya. Pencipta langit dan bumi, Ustadz tanya. Ya, apakah Bukan Mesias? Mesias. Ya dong. Dalam kejadian pasal 1 ayat 28 itu. 26 mengatakan begini. Marilah kita. Ustadz, kita. Ya. Kita Bukan kita kahul di situ, besar. Ibu. Kami. Kita. Marilah kita menjadikan Kami. manusia. Sorry, Sel di menu. Alkitab saya tulisannya kita. Oh, itu salah itu. Hak kami. Kenapa Bapak harus bilang salah? Aku penulisnya. Kita itu bahasa Indonesia. Baiklah kita menjadikan manusia. Kami Ibu, Ustadz, kami. saya baca berdasarkan Alkitab, bukan bahasanya Ustadz. Oh, itu Anda baca terjemahan bahasa manusia berarti. Terserah. Lah itu fakta kan? Lah di situ nggak ada Tuhan di lembaga Bible Org Indonesia itu nggak ada Tuhan di situ, manusia semua. Ya, Itu bahasa mereka Ibu. Diilhamkan pula Nabi juga dong berarti mereka. Sini dulu Ustaz. Berfirmanlah Allah. Dia berfirman. Apa Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ustaz, kata kita artinya lebih dari apa tuh? Lebih dari kami di situ, bukan kita, itu tipuan. Bukan kami, kita bukan sama saja lebih dari satu, bro. Enggak sama Ibu, enggak sama antara kita dengan kami. Kami itu bisa tunggal. Kalau kita nggak bisa tunggal. Oke sudah, tapi yang ditulis di sini kita. Lah itulah lain. Itulah artinya sekarang dalam proses penciptaan Yesus Kristus telah ada di sana. Mati nih. Terima kasih buat kabar baik. Itu iman. Iman silakan. Iya, itu bukan iman. Loh, di mana ada Yesus? Bapak baca itu bahasa kita di situ. Alamak, bukan kita Ibu, bukan kita. Kubacakan Ibraninya, kubacakan ya. Tidak usah saya pakai bahasa Ibrani, saya sudah diberikan bahasa Alkitab yang ini. Sudah saya pakai. Basel menurut gambar kami itu bisa tunggal. Elohim. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Elohim. Elohim itu jamak, tapi bisa tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya merujuk kepada satu manusia, Musa. Emang banyak Musa? Cuman satu.
Tapi kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, itulah artinya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata kami bisa merujuk tunggal. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun, menjadi Tuhan-Tuhan gitu. Enggak dong. Tunggal itu. Makanya contoh nih, tak kasih contoh ke ibu. Saya berkata kata kami dan kata kita. Saya masuk di dalam kelas. Anak-anak sekalian semangat pagi. Pagi Pak Guru. Besok kami akan ke Jakarta ya. Iya Pak Guru, hati-hati ya. Yang ke Jakarta besok cuman saya sendiri. Tapi kalau saya menggunakan kata kita, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, besok sabar. Sudah tahu sendiri, besok Pak Guru akan ke Jakarta ya. Saya akan ke Jakarta. Ini kita berbicara mengenai kata kita dan kami, Bu. Jangan mempersempit ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk mengatakan, wahai anak-anak, besok kita ke Jakarta, maka anak-anak akan pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bersama gurunya ke Jakarta besok. Begitu gurunya menunggu bis, murid-murid pada hadar semua. Loh, kalian mau kemana? Loh, katanya tadi kemarin Bapak bilang kita ke Jakarta. Oh iya, salah bicara. Harusnya bilang kami. Kalau kami berarti guru aja yang pergi, murid nggak ikut. Nah sekarang kalau saya tanya ibu nih, ibu masuk ke gereja, bertanya kepada jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita akan ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Makanya bahasa kami Bu. Ikut paman. Ikut karena ibu mengatakan kita. Besok kita akan ke pulau berlibur. Jemaat ikut nggak? Bahasa kami itu ketika saya tuh belanja di pasar, nih yang jualan kan, mulai jangan mempersempit ilmu pengetahuan ibu. Ketika ibu berkata di depan jemaat, Bapak Ibu, besok kita akan ke pulau berlibur, maka jemaat semuanya akan pergi berlibur karena ibu yang ngajak. Tapi ketika ibu mengatakan, Bapak Ibu, besok kami akan berlibur ke pulau, kira-kira jemaat ikut nggak? Ya, kami itu berarti bisa bersama kami dengan keluarga. Kami makanya saja lebih dari 2. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim na'ase Adam besal menu ketmutinu. Itu betulnya. Jangan kita. Kita itu produk Indonesia murni. Sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Makanya kata kami itu bisa tunggal. Tergantung konteks. Keluaran 7 nomor 1. Kalau Anda baca original teksnya dalam bahasa Ibrani, di situ Musa disebut sebagai Elohim. Sementara Musa 1. Harusnya Eloah supaya tunggal, tapi disebut Elohim. Kenapa Musa disebut Elohim? Karena Musa tidak datang dengan sendirinya, tidak menjadi nabi dengan sendirinya. Dia menjadi rasul bagi Fir'aun, menjadi nabi bagi Fir'aun karena ada yang mengutusnya. Jamak di situ terikut juga Elohim, Eloah, Tuhannya Israel, terikut juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa dan ikut juga Nabi Musa. Jamak dia. Makanya dikatakan Elohim. Sedangkan yang mengutusnya cuma 1, yaitu Eloah. Gitu Bu cara belajarnya. Oke, Ustadz Zuma yang terkasih. Makasih saudariku Ibu Pendeta. Halo Ibu. Oke, Pendeta. Saya anak Tuhan saja. Enggak, 2 menit Pak Ibu Pendeta, izin. Kalau kata kita di situ, siapa sih yang menciptakan manusia Bu? Kata kita di situ. Tadi Ustadz Zuma sudah jelaskan, kenapa Bapak tidak dengar? Kalau saya mau jelaskan kan menurut iman saya. Iya, menurut iman Ibu. Menurut iman Ibu, saya ikuti Ibu nih, kita nih. Marilah kita menciptakan manusia. Siapa kita yang menciptakan Bu? Itulah rahasianya di dalam Alkitab. Sehingga waduh, kok rahasia? Jangan dirahasiakan dong Bu. Rahasia nggak bisa dibilang. Saya ulang ya Bu. Di situ Ibu saya ikuti nih, kalau Banyuma kan edukasi Anda nih. Kalau saya ikutin Ibu. Saya ingin supaya Ibu murtadkan saya deh kalau bisa gitu loh. Kalau Ibu bisa nerangin siapa kita di sini Bu. Bu, tolong Bu dengerin dulu Bu. Saya 1 menit aja. Siapa? Dengerin Bu. Siapa kita di situ yang menciptakan manusia Bu? Siapa? Itulah Yesus, itulah Allah, Yesus dan Roh Kudus. Jadi Yesus yang menciptakan manusia? Ya. Bentar, Bos.
Manusia pertama saja yang diciptakan, bro. Oke, jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Anda mengerti tadi Adam di dalam perjanjian lama tidak? Iya, Adam ini kan punya cucu banyak nih, kita semua nih. Iya, termasuk Bapak, saya, kita semua. Ya. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Bunda Maria. Yo, terus Bapak maksudnya apa? Lanjut. Terus kemudian Ini ada setelah menciptakan manusia, Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana? Menurut Bapak lewat mana? Lewat ciptaannya. Ya, terus? Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria. Kan dibilang kau akan mengandung anak dari Roh Allah. Yang dikandung lanjut lagi. Gimana nih, cuma pusing saya nih, gagal ini. Ada satu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 itu. Nikodemus dia datang dan dia bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya dapat masuk kepada kerajaan surga? Saya nggak nanya itu, Bu. Adalah seorang imam. Kan Ibu udah mau turun nih di kesimpulan. Sabar dulu, Pak. Seperti ini. Yesus hanya jawab seperti ini, engkau harus dilahirkan kembali. Menurut Bapak, dilahirkan kembali, Nikodemus saja menjawab, apakah aku yang setua ini, aku harus masuk kembali ke dalam rahim? Yang nanya Nikodemus siapa sih? Saya kan juga berbicara, kan tadi Bapak ngomong mulai dari Adam sampai Maria, sampai kepada tetenya Maria, ngomonglah seperti itu. Jadi saya ngomong juga kan. Kalau gitu pertanyaan terakhir, Bu, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kalau Yesus saja datang sebagai bayi, masa tuaan Maria? Apa, Bu? Apa jawabannya? Dia datang menjadi sama seperti manusia. Saya nggak nanya sama Yesus datang dari mana, gimana sih, Pak? Artinya manusia. Ini pendeta ini kalau di dalam gereja gimana jemaatnya ya, nyampaikannya ya? Bahasa Indonesia kok nggak nyambung, pendeta? Bukan begini, Pak. Saya mau tanya dulu. Saya cuma nanya. Dunia seperti kan tadi Anda mengatakan Yesus yang menciptakan Adam. Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Lebih tua Allah daripada semua ya. Berarti saya nanya Allah, saya nanya Yesus. Ya, anggaplah sama jika itu ditujukan kepada Yesus. Kan ya tadi Ibu mengatakan kita ini artinya Yesus ciptain Adam. Nah, mana lebih tua Yesus daripada Adam? Yang pastinya yang menciptakanlah. Ya siapa lebih tua Yesus daripada Adam? Bapak jawab sendiri siapa yang menurut tadi saya katakan. Kok saya bertanya disuruh jawab kembali? Gimana ini Mah? Lanjut aja dah. Loh, Bang Andi nggak jadi murtad? Nggak jadi dong orang. Nggak jadi Bang Oki. Jangan tinggalkan Yesus. Tapi saya sedikit boleh bertanya Ibu Pendeta sebelum turun. Anggaplah ini saya sebagai calon jemaat gitu. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Ya, mana-mana saja. Yesus tidak pernah marah kepada siapa. Siap, Ibu. Itu orang. Siapa yang mau percaya sih? Baik, baik. Jadi saya pertajam aja tadi apa kata Bang Suma. Untuk memperoleh sorga itu kan hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Izin Ibu Pendeta, di ayat ini Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Bu Pendeta. Baik, dalam ayat ini Yesus itu dalam kerendahan hatinya selalu mengetahui bahwa walaupun dia sebagai anak Allah, dia datang sebagai utusan yang harus menjalankan kehendak Bapa, karena sebelum daripadanya telah dianiaya bahkan dibunuh semua nabi-nabi yang hendak menyatakan Bu Pendeta, kepanjangan. Saya cuma tanya. Izin Bu Pendeta, pertanyaan saya di Yohanes 17:3 ini, Yesus, ya, oke, Ibu hamba Tuhan. Di ayat yang tadi saya bacakan itu, Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan, Bu? Silakan. Tadi Bapak baca di ayatnya mana?
Yohanes 17:3. Bagaimana? Yohanes 17:3. Ya. Itu mengenai doa Yesus kan? Bu, itu kan tentang hidup kekal ya. Itu mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang menciptakan Adam kok berdoa ya? Itu lupa kalau yang menciptakan Adam kok ikut berdoa gitu loh. Gimana sih pencipta berdoa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Saya di ayat, oke Bu, mantap. Jadi pertanyaan saya di ayat ini, Yesus sebagai Allah apa utusan Allah? Silakan. Saya mau tanya Bapak dulu satu ini lagi. Sebelum saya mohon maaf, saya kembalikan dengan pertanyaan Bapak. Pendeta ini kalau macet nanya balik. Balik. Tidak apa-apa, bukan macet. Saya ingin bertanya boleh juga kan? Sabar. Jika Bapak adalah seorang yang memiliki anak, Enggak, apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Iya. Ya, sabar. Ibu mau ngurus kartu keluarga ya? Bapak, Ibu ngurus kartu keluarga dia. Iya. Bapak mengutus anak Bapak untuk pergi membeli Rokok. sebuah motor. Apakah mereka mempercayai anak Bapak adalah utusan dari Bapak? Aduh. Saya sama nggak dengan anak saya, Bu? Tetap beda lah. Tapi satu kan. Dia kan dari darah satu keluarga Tuhannya. Padahal pertanyaan saya simpel, Bu. Yohanes 17:3. Saya tahu maksud Bapak, sehingga saya harus memberikan jawaban bahwa Yesus adalah yang diutus. Oh, berarti Yesus. Bapak, kan? Iya, berarti Yesus utusan Allah. Saya tahu maksud Bapak punya pertanyaan. Saya mengerti. Aduh, lanjut Bung Rocky. Kayaknya macet di sini kayaknya Bung Rocky. Tidak. Saya pingin banget ini mau dibaptis dulu. Tapi buktikan dulu itu sama saya secara. Enggak, ini nggak bisa ngebayangin Bang Rocky ini ibu ini pendeta ini gimana cara bahasa Indonesianya ngajarin jemaatnya di gereja ya? Kalau begini caranya Bu? Iya benar Bang Andi. Malah anak saya tadi disuruh pergi beli rokok. Gimana? Ibu pendeta kita belum maaf Bu, saya potong Bu. Tadi belum klimak dengan Gurunda Juba. Mungkin Ibu mau meruncingkan sedikit dengan Gurunda karena tadi terputus kan. Silakan Ibu runcingkan dulu Bu, biar sampai klimak Bu, biar ngemplong. Ya, saya cuma hamba Tuhan, jangan dipanggil pendeta. Enggak, saya manggil Ibu, enggak manggil hamba. Baik, makasih. Ustadz Zuma masih ada kan? Iya Pak Mam. Masih ada lah. Tadi sih saya potong karena ibu ini sudah meminta pamit. Ntar dulu Bu 2 menit gitu loh. Tadi kamu udah minta pamit. Oh, Ustadz sudah selesai kan? Enggak, masih ada. Masih. Mungkin mau syahadat beliau ini Bang Andi. Selamanya Yesus saya Pak. Aduh. Karena dalam firman Tuhan mengatakan apakah yang mendapat Cek monitor. misalkan aku dari kasih Kristus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sudah Senin ini, bukan Minggu lagi, Bu. Terus kenapa? Ini Selasa Pak, bukan Senin. Oh iya, Ibu di Indonesia beda, Bos. Kita beda negara. Bapak di negara mana? Bapak nih hilang-hilang saja. Oh, Di Garut dia, di Garut. Ya. Jadi Ibu dalam bahasa Garut itu Jawa, Indonesia. Enggak. Jadi dalam bahasa Uruguay itu dijelaskan fruskas kiskus, tuskos kiskus, encus jika voices tembak batu mampus. Jangan begitu. Karang-karang. Kita hormati pendeta loh ya. Atau sambil nunggu Gurunda juga Bang Jo, mungkin dilanjut. Tadi saya mendengar statement yang menarik dari Ibu Tri ya. Bu, tadi Ibu memaksakan bahwa Tuhan. Bukan. Dalam satu argumen saya tadi menyimak, Ibu mengatakan kalau Tuhan Ibu itu di situ lebih dari satu. Bener nggak? Ingat nggak tadi Kejadian 126? Saya mengerti. Ya, saya tahu. Iya kan? Nah, di situ Ibu memaksakan Tuhannya itu lebih dari satu. Pertanyaan saya, Ibu punya berapa Tuhannya, Bu? Saya tidak memaksakan Tuhan itu ada 3.
atau jadi yang tadi. Kan saya tadi ibaratkan dalam tubuh manusia ini ada, dalam diri manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah satu kelembagaan yang bukan Bu, saya ingat tadi kalimat Ibu ketika membaca ayat itu dengan menggunakan kata kita. Di situ Ibu mempertanyakan kata kita itu lebih dari satu. Nah, iya, itu tadi Ibu bilang seperti itu. Nah, kalaulah demikian berarti ada berapa Bu? Ada 3 kan? Oh, ada 3. Berarti Tuhannya Ibu memang ada 3. Saya tidak menyebut Tuhan saya ada 3. Nah ini. Berarti Ibu pakai kitabnya Yahudi mengatakan kalau Tuhannya ada 3. Padahal dalam paham Yudaism sampai detik ini mereka tetap mengatakan kalau Tuhannya 1. Ya, karena mereka belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Loh, karena ajarannya di sini, karena ajarannya memang tidak mengajarkan Tuhannya ada 3. Gimana sih Ibu ini? Ya, itulah yang kami percayai bahwa karena selama Ibu denomnya apa Bu? Selama selubung itu belum diangkat dari mata batin seseorang, seperti ketika Nabi Musa dia turun dari atas gunung Sinai karena telah mendapatkan wahyu daripada Tuhan, dia dipenuhi dengan kemuliaan sehingga ketika dia turun, kemuliaan itu menyertai Musa sehingga bangsa Israel mereka tidak sanggup memandang daripada wajah Musa sehingga awal cikal bakal dari situ. Kita kembali kepada ajarannya Bu. Oke, baik, sedikit ya Bu ya, izin saya potong. Baik, tadi kan dikatakan di Kejadian 1 nomor 26, Ibu di situ mengatakan ada 3, padahal itu bukan ajaran Yahudi, karena dalam ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa, baik di Ulangan 6 nomor 4, 5 dan seterusnya juga dikatakan apa? Tuhan kita itu Esa. Nah, sekarang coba menurut Ibu tadi katakan ya, Ibu tadi katakan bahwa karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang Bu, dari lisan Yesus itu sendiri ketika dia katakan, justru dia mengutip ajarannya Nabi Musa. Ketika Yesus bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat, hukum apakah yang terutama? Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kata Yesus. Yesus berkata, Elohim itu Tuhan kita. Betul gak? Tuhan Esa. Markus 12 nomor 29, Elohim adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Berarti Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat atau orang Yahudi. Betul kan? Bagaimana? Oke, saya ulang bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya dari 28-nya. Tadi berartinya itu. Ya, biar tidak salah paham, saya bacakan ayatnya. Markus 12 dari 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Nah, di situ dikatakan Elohim Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Betul kan Bu? Iya. Ya, Elohim yang Esa itu Tuhannya orang Saduki dan Tuhannya Yesus. Bukan Yesus Tuhan. Tidak ada justru Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan, apalagi untuk disembah. Makanya ketika tadi Kejadian 1 nomor 26, alasan Ibu karena mereka tidak menerima Yesus, justru ketika Yesus itu hadir, dia mengembalikan ajarannya Nabi Musa tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan yang Esa yang mengutus Nabi Musa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Bukan Yesus di situ termasuk Tuhan. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Betul.
Betul. Makanya dia menjelaskan, mengutip lagi ajarannya Nabi Musa, ajarannya kitab Taurat dan kitab para nabi. Dia tidak berani mendobrak ajaran prinsip hukum terutama yang diajarkan oleh para nabi. Coba sekali lagi saya tanya, Bu. Kita di situ, Elohim adalah Tuhan kita. Di situ Yesus termasuk Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Elohim yang di mana? Dalam ayat yang tadi Bapak kutip. Iya. Oke. Jawab Dia Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Elohim, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Saduki atau ahli Taurat. Betul, Bu? Ya. Ya sudahlah kalau gitu. Tapi selesai kan? Mereka kan tidak mau mengakui Yesus. Sampai hari ini hanya beberapa saja dari bangsa. Bukan tentang masalah tidak mau mengakui Yesus. Ibu kalau mau mendengar ajaran Yesus, tolong jangan dibantah kalimat sakral dari Yesus. Yesus sendiri pun berkaitan dengan ketuhanan, dia tidak pernah berasumsi, justru dia banyak mengutip ajaran Nabi Musa. Kata siapa di situ mereka menyangkal, Bu? Bahkan diskusi panjang dengan ahli Taurat setelah dibacakan semua ayat. Apa kata mereka? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, tidak ada yang lain kecuali dia. Dia siapa? Dia yang mengutus Yesus gitu loh. Elohim tadi yang disebutkan oleh Yesus. Orang Saduki, ahli Taurat sepakat dengan pernyataan Yesus. Elohim yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Kata ahli Taurat setuju. Mereka sepakat bahwa setuju pernyataan Yesus. Dia itu Esa, tiada yang lain selain dia. Setelah selesai diskusi itu, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Artinya apa? Selamatlah orang yang mengesahkan Tuhan, bukan menuhankan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus. Pak Alif, makanya ketika Yesus dalam Matius pasal 13, dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur. Sampai dalam ayatnya yang ke-14 Yesus bilang begini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Yesaya, kitabnya orang Yahudi nih, yang Bapak tadi ucap-ucap itu, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan puji, Tuhan puji. Innalhamdalillah gitu. Innalhamdalillah. Berarti hamdalillah ya. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Nanti kalau Gurunda monitor, kembali ambil alih aja Gurunda. Oke. Bu Trivena ya. Makanya Bu. Pak, ini di Papua sudah 2:30 Pak. Baik. Kalau gitu kita setengah jam lagi ya. Oke. Nah, berdasarkan saya harus 2 pagi urus anak. Oh ya udah 1 jam lagi kalau gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Baik. 5 menit saja. Kalaulah kita melihat pernyataan Yesus, saya yang Muslim aja yang tidak memakai kitab Anda, saya setuju dengan pernyataannya bahwa Elohim itu Tuhan yang sesungguhnya itu Esa, tiada yang lain selain Dia, dan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Saya juga ingin tahu dengan tegas, Ibu katakan, Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan Yesus ini? Itu pernyataan Bapak, jadi saya tidak sepaham. Loh, kok jadi pernyataan saya? Itu pernyataan Yesus, Bu. Prinsip itu kan tadi saya sudah bacakan. Kenapa malah justru Ibu sendiri yang menyangkal ajaran Yesus?
datang merendahkan diri sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan hanya karena perbuatan dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi yang memisahkan kita dengan Yesus Tuhan itu memang hamba Tuhan, Bu. Tuhan sendiri memanggil kepada Yesus, dia itu statusnya sebagai hamba. Dan seorang hamba itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Itu kata Yesus. Makanya Yesus bilang begini, ada bahasa seperti ini, engkau adalah sahabatku. Hanya sahabatlah yang mengetahui tentang rahasia. Kembali Bu, hal yang prinsip. Makanya ketika tadi yang disinggung ayat di Yohanes 17 itu, bahwa prinsip orang hidup abadi masuk ke dalam surga yang hakiki, yang bahagia, itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu. Itulah ajaran Yesus. Loh, apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu, maksudnya di surga. Bahwa mereka mengenal engkau di situ adalah Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya Elohim yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu disuruh dikenalnya sebagai utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekali lagi Bu, saya katakan itu pernyataan Yesus. Kenapa malah Ibu dari tadi berkali-kali menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus? Coba saya punya pertanyaan. Oke, Ibu, ya betul. Ibu jawab boleh pakai iman, boleh pakai dalil. Di sini saya kasih kebebasan. Saya baca dulu ayatnya pernyataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka enggak loh. Ini kitab mana Bu? Yohanes 17 nomor 3. Saya sudah baca tadi kan bersama dengan saudara Hadi. Baik, kalau sudah dibaca pertanyaannya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar. Pertanyaan saya, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, satu-satunya Elohim yang benar, Yesus atau bukan Yesus, Bu? Saya kan tadi kan lanjutkan dengan Bapak tadi bicara yang Yesus yang diutus itu, ya? Enggak, pertanyaan saya, kan di situ kata Yesus ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka ini murid-murid Yesus, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar, satu-satunya Elohim yang benar. Berdasarkan pernyataan Yesus di situ, Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Elohim yang benar. Mengenal Engkau Allah yang benar. Itu Allah itu sendiri. Iya, satu-satunya di situ Yesus atau bukan Yesus? Sudah Bapak jawab sudah. Bu, ini ya, kalau macet disuruh jawab sendiri. Takutnya begini Ustadz Alif, nanti ada jemaat yang nanya gimana Bu? Pas ada monitor jemaatnya Ibu di sini, besok nanya ke Bu Pendeta, gimana tuh Bu jawabnya? Kalau ada yang harus saya jawab, tapi namun kalau mereka sudah tahu untuk apa saya jawab. Gini Bu, jemaat jangan banyak tanya, imani saja gitu. Tidak, itu menurut Bapak. Saya mau ke Ibu Nora sebentar sebelum saya akhiri. Siap, jadi nggak ada jawaban. Oke, lanjut, silakan. Ibu Nora, selamat malam. Iya, oh, kamu Nora juga ya? Iya dong. Janganlah, jangan dicari pendeta loh ini. Bu Nora silakan Bu Nora. Tuhan Yesus berkati. Bu Nora silakan. Itu jati. Kalau laki-laki jangan mau jadi perempuan Pak. Malu pada kodrat. Bunda Nora, mana ini Bunda Nora ini dipanggil ya? Kalau gini Bu, kalau itu parameternya, kalau Tuhan jangan jadi manusia juga, karena kuadrat Tuhan itu kalau Ibu bilang begitu tuh parameternya tuh. Tidak, Tuhan tidak seperti itu, dia dengan kuadrat. Saya permisi Bu Nora. Lo kira-kira Bu Nora menjawab, Ibu mau ngomong apa sama Bu Nora? Yang mau tanya dia tentang 2 Korintus pasal 13 ayat 5 saja. Iya, Paman. 2 Korintus 13 ayat 5. Oh itu. Ujilah dirimu sendiri.
apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Emang ada Kristus di dalam diri Ibu Pendeta? Sejak saya menjadi pengikut Kristus kan seperti itu. Tapi kenapa Ibu membantah ajaran Yesus? Saya kan tanya Ibu Nora, bukan tanya saya. Ya kan saya tanggapi dikit karena Bu Nora nggak ngomong, saya baca datanya. Ya, saya perlu jawaban dari Bu Nora, saya tidak perlu bantuan dari Pak. Ya udah. Kalau begitu saya minta maaf deh. Bentar, saya telepon dulu Bunda Noranya. Kalau Kristen di dalam diri seseorang, atau kalau ada Yesus dalam diri seseorang, mestinya dia ikut kata Yesus. Karena Yesus tadi menurut Ustaz Alip itu, Yesus itu hamba Tuhan. Mestinya kan kalau itu ya Ustaz Alip ya. Ustaz Alip, kalau ada Kristus, ada Yesus dalam diri seseorang, ya percaya bahwa Yesus hamba Tuhan ya Ustaz ya. Iya, mestinya kalau mengikuti ajaran Yesus ya ke sana. Kalau memang contoh ini bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, berarti ada pengujian kan? Lah diuji pakai Yohanes 17:3, Markus 12:29. Ibunya nggak ada jawaban. Sabar, saya tanya ini kan kepada Ibu Nora yang meninggalkan imannya. Bapak meninggalkan iman Bapak kepada Kristus. Karena Yohanes 17:3 di Ustadz Alip itu banyak pendeta yang mualaf loh gara-gara Yohanes 17:3 ini. Itu karena mereka tidak tahan uji. Bukan nggak memang nggak bisa jawab, Bu. Bukan masalah tidak bisa jawab, beda dengan tidak tahan uji, Pak. Oh, bisa dijawab nggak tadi, Bu? Bapak bisa bedakan tahan uji tidak? Iya. Enggak. Yohanes 17:3 bisa jawab nggak, Bu? Tadi saya sudah jawab. Iya. Jadi Yesus utusan Allah. Lagi, kan? Jadi nanti Yesus kalau utusan siaran Allah. ulang ada di Indosiar atau RCTI. Jawab aja Bu Pendeta, Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. itu jawaban Bapak Handi. Ya kalau Yesus itu Tuhan, terus Bapaknya juga Tuhan, ya jadi Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak gitu loh. Bapak Handi kan tidak memiliki iman Kristen. Oh, harus dibaptis dulu. Ya kalau mau seperti itu ya silakan. Karena kira-kira itu kalau saya dibaptis dulu saya bisa seperti Ibu gitu. Saya tidak jamin. Jadi kalau saya dibaptis dulu, misalnya nih, ini dulu ya Bu ya, saya dibaptis dulu. Terus saya ditanya sama Ustadz Alip kayak tadi, terus saya bilang, jawab aja sendiri, malu lah saya Bu. Saya bukannya tambah pintar, malah tambah saya nggak bisa jawab pertanyaan. Begini, Alkitab dengan jelas bilang begini, firman Tuhan ini merupakan kebodohan bagi banyak orang. Apa Bu? Mereka tidak akan paham. Betul. Makanya yang baca Alkitab itu bodoh-bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 kali. Bukan Pak Lopo. Iya Bu. Artinya kebodohan bagi banyak orang, mereka tidak akan paham. Oh gitu. Mungkin iya betul Bu. Bapak jangan salah mengerti. Ya coba dibuka di 1 Korintus 4:10 Bu. Saya tunggu Ibu Nora dulu di itu 2 Korintus 13. Iya nanti sambil lagi ditelepon itu Ibu. Istirahat Pak. Lagi ditelepon. Telepon Bu Nora ini, tunggu dulu ya. Kayaknya Bu Nora gini hari ke pasar. Yakin. Biasanya dia jam segini dia di pasar Bu. Oh iya sudah. Dia kan sekarang lagi di Burundi. Di Burundi itu udah jam 10 siang buka toko. Bohong. Terus emang Ibu mau bertanya apa Bu? Ke Bunda Itu Nora. tadi 2 Korintus 13 nomor 5. Kristus ada dalam hati seseorang. Oh, kenapa nggak 1 Korintusnya Bu? Saya perlu 2 Korintus 3 karena itu sebagai seorang Kristen harus mempertanggungjawabkan itu nanti. Iya, kalau ada Kristen atau ada Yesus dalam diri Ibu, ya mestinya Ibu ikut kata Yesus dong. Yesus mengakui dirinya utusan kok. Gimana tuh? Berarti saya tidak akan tahan uji. Berarti di sini artinya Ibu tidak terima Bunda Nora masuk Islam gitu Bu? Saya bukan masalah menerima, saya mau tanya alasannya saja. Dan dia ya kalau Ibu merasa nggak keberatan, ngapain harus bertanya seperti itu Bu? Tidak apa-apa kan, saya cuma mau ingin tahu saja. Iya. Saya kan menurut Ibu Nora sering ditanya kenapa Anda keluar Kristen, jawabannya dia karena akal saya berfungsi gitu. Oke sudah, tidak apa-apa.
Karena apa? Saya tanya lagi Bu Nora. Emang kamu dulu nggak kurang berakal? Jawabannya iya, dulu saya itu kayak Ibu Pendeta ini. Kenapa saya sulit membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan? Iya, itu ya. Makanya kenapa ketika Adam dia selesai makan buah baru mereka sadar bahwa mereka telanjang. Karena Adam bukan Tuhan. Iya, karena dia makan buah pengetahuan yang Kenapa lari ke sono sih? Kenapa lari ke Adam lagi? Iya, itu seperti Ibu Nora kan? Maunya akal saja. Buah pengetahuan Ibu yang Nora baik. ini sekarang udah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Waktu dia Kristen dulu sulit membedakannya, manusia itu Tuhan juga gitu. Oh, monggo. Itu yang saya mau tanyakan sama Ibu Nora, bukan Bapak. Ya, itu jawabannya saya wakili dulu begitu ditanya. Maaf, saya tidak terima. Dulu ada pendeta dari Burundi itu yang nanya, namanya Pendeta Immanuel Franciscus. Siapa gitu lupa, itu Immanuel Franciscus namanya, nanya. Kebetulan waktu itu dia berbahasa Burundi, saya terjemahin. Ya ini. Saya tulus, saya ikhlas dengan seseorang yang masuk kepada agama yang lain. Saya tidak marah, tidak ada dendam, malahan saya tegur, saya bantu. Iya, setuju Bu. Kalau seperti itu Bu, Ibu tolong doain Ibu supaya Ibu menjadi mualaf Bu. Bapak saja masuk Kristen sini mari. Karena saya mati meja kepada apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Saya tanya kepada Ibu Pendeta Bu, syarat menjadi Kristen apa sih syaratnya menjadi Kristen? Bertobat dulu ya Pak. Bertobat dari apa ke apa? Bertobat dari cara hidup yang lama. Caranya? Ya menanggalkan semua beban dosa. Jangan Bu, telanjang bulat nanti saya kalau tanggalkan semua. Menanggalkan dosa, bukan menanggalkan dosa. Sorry dong, salah dikit. Tadinya nggak makan babi, itu nggak berdosa. Kami di sini dibilang begini, apa yang nggak gini loh, tadinya kan misalnya nih Ibu, ada Islam nih murtad. Jangan diharamkan oleh manusia. Ntar dulu Bu, tanggalkan semua. Tadinya nggak makan babi, setelah dibaptis boleh makan babi, itu maksudnya? Saya sebelum bertobat pun juga saya makan babi Pak. Iya, setelah menjadi Kristen ya boleh makan babi, tadinya enggak kan gitu. Siapa yang bilang? Bapak yang bilang. Nah gimana itu Bu? Sudah intinya tadi saya kan tidak ada kaitannya dengan Pak. Surga itu ya kan ditanggalkan semua Bu. Iya, itu kan dosa kan? Ya, iya tadinya tidak percaya. Gini loh Bu, contoh misalnya nih. Contoh dulu Bu. Ditanggalkan semua. Tadinya waktu menjadi muslim itu bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Nah, setelah menjadi Kristen nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan, gitu ya? Nah, Bapak Handi yang terkasih. Bapak pakai K Bu, nanti salah arti tuh. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Makasih Pak Rocky. Pak Rocky ini yang suka. Siapa sih nama Bapak itu Bu? Saya pikir Pak Rocky ini ketika bicara dengan Uni Rifa, saya pikir ini Pak Rocky ini adalah seorang yang mau berpotensi masuk Islam. Tapi tadi Bapak bilang saya seperti itu. Oh ya, berarti Bapak ini adalah bunglon Pak. Iya Bu, tuntun saya, tuntun. Bu, bapaknya Yesus namanya siapa Bu? Bapaknya Yesus namanya siapa? Saya mau istirahat Pak. Saya kalau tidak bertemu sama Ibu Nora ya cukup sudah Pak. Ya Ibu kembali lagi minggu depan kalau gitu. Ya nanti kalau ada waktu saya kalau ya Bu, kebetulan Nora mengutus saya sebagai perwakilan itu. Gimana silahkan Bu. Ya, sudah. Ini Bu, Bung Rocky juga Bu. Bung Rocky ini namanya namanya jangan di-spill ya. Dia seorang mualaf juga Bu, baru mualaf dia Bu. Kalau Bunda Nora kan udah lama mualafnya. Kalau Bung Rocky ini baru mualafnya dia. Pak Rocky ngomong dong. Aduh, Betty Lapea, saya dari tadi ngomong gitu. Betty Lapea. Jadi saya dari tadi bicara tuh bukan ngomong gitu, ya. Jadi ya, seperti apa yang dikatakan sama ini host. Iya, Nora telah. Saya mau dengar langsung dari perkataan Pak Rocky. Iya. Nora telah mengutus aku untuk berbicara dengan.
Iya tuh, you harus percaya juga dong. Kalau you percaya dengan utusan, ya Nora mengutus saya sebagai perwakilannya untuk berdiskusi dengan Anda, itu dia. Saya tanya Pak Rocky. Oh iya, silakan. Mau tanya apa tuh? Pak Rocky ini masalahnya waktu saya bersama dengan Mbak Nisa, Daya Kalimantan Mualaf itu. Kan saya pikir Pak Rocky ini yang lagi mau berjejak. Enggak, begini loh, Bu, begini maksud Pak Rocky gini. Barang siapa melihat Pak Rocky, dia sudah melihat Bu Nora, itu loh maksudnya. Saya lagi ngomong sama Pak Rocky. Jadi saya pikir. Silakan Bu, Pak Rocky dan Ibu Tri Pena adalah satu, silakan. Pak Rocky, saya pikir itu Pak Rocky dahulu adalah seorang pengikut Kristus. Jadi ya saya mohon klarifikasi saja. Iya. Apakah seperti yang host tadi katakan bahwa Pak Rocky mualaf? Monggo Pak. Iya, sampai detik ini saya mengikuti Kristus, Bu. Saya tahu pengertian yang Bapak maksudkan. Iya, di Lukas 2 nomor 21 sama Kejadian 17, ya Kristus itu mewajibkan sunat, melakukan sunat, saya lakukan. Di Lukas 1 nomor 15 itu dilarang dia itu minum khamar itu atau minuman yang memabukkan, itu saya hindari itu. Dan di Imamat 11 nomor 7 itu diharamkan sebuah makanan yang tidak dibolehkan, itu saya jauhi itu makanan tuh. Dan dia mengatakan di Matius 7:21, jangan sebut diriku Tuhan, aku tidak menuhankan dia. Dia mengatakan sembahlah yang Maha Esa pencipta itu di Lukas 6:12, ya saya sembah. Dia mengatakan dosa tidak ditanggung, dosa ditanggung sendiri. Makanya you berbuat baik karena you punya akal, you pilihlah mana yang baik mana yang buruk karena you akan menyelamatkan diri you sendiri. Di Ulangan 24 nomor 16 itu saya lakukan. Jadi saya pengikut Kristus sejati, Bu. Ya, semoga Kristus malam hari ini tidak menampakkan diri pada Anda sehingga Anda harus kan udah meninggal, Bu, dan wujud manusia. Gimana mau menampakkan? Dia bangkit, Rocky. Iya, kapan bangkitnya? Pada hari ketiga Alkitab mencatatnya. Itu tahun kapan? Ini 2024, coba. Kita logika aja tuh. Ya sudah, Rocky bertahan dengan itu. Yang penting saya mau tanya, Pak Rocky mualaf. Itu saja, jawaban itu simpel saja kan? Iya, kembali ke fitrah menggunakan akal, Bu. Tinggal jawab saja, mualaf atau tidak, Pak? Iya, kembali ke fitrah menggunakan akal itu. Palsu pasti. Gak bisa menjelaskan